Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Kurniawan. Kali ini saya akan mengadakan refleksi modul 3 pendidikan guru penggerak dalam rangka melaksanakan tugas calon fasilitator angkatan 21. Modul 3 berisikan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemahaman saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan, pendekatan berbasis aset, dan kepemimpinan murid. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan berbasis kebajikan. Saya memahami bahwa keputusan yang baik bukan hanya didasarkan pada logika dan data, tapi juga pada prinsip moral, empati, dan keadilan. Nilai kebajikan menjadi kompas dalam mengambil keputusan yang berdampak luas pada komunitas sekolah. Sebagai pemimpin, saya perlu memastikan bahwa keputusan yang saya ambil mencerminkan kepedulian terhadap semua pihak, terutama murid. Ini memberikan wawasan bahwa setiap keputusan memiliki tanggung jawab moral, tidak hanya kepada sekolah, tapi juga kepada masyarakat. Pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis aset membantu saya menyadari pentingnya mengenal, menghargai, dan mengoptimalkan potensi yang sudah dimiliki oleh komunitas sekolah. Sumber daya tidak hanya meliputi fasilitas fisik, tetapi juga keterampilan, kreativitas, dan hubungan sosial yang dimiliki oleh guru, murid, dan masyarakat. Wawasan ini mengajarkan saya untuk lebih fokus pada kekuatan yang ada, daripada membesar-besarkan keterbatasan, sehingga proses pengembangan sekolah menjadi lebih efisien dan memberdayakan. Dan yang terakhir, kepemimpinan murid. Konsep kepemimpinan murid atau student agency merupakan pemahaman saya bahwa murid dapat menjadi mitra aktif dalam proses perubahan. Gap yang jauh antara guru dan murid sekarang harus ditiadakan. Guru dan murid hanyalah sebuah mitra untuk bekerja sama dalam rangka menghasilkan proses pembelajaran yang berhasil guna, memberikan ruang bagi murid untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan, bukan hanya mengajarkan mereka tentang tanggung jawab, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah. Ini menegaskan peran saya sebagai pemimpin yang harus mendukung murid untuk menjadi pemimpin masa depan. Adapun tantangan dalam menerapkan prinsip tersebut adalah yang pertama, adanya penolakan atau terhadap perubahan. Beberapa guru atau staf sekolah mungkin merasa tidak nyaman dengan pendekatan yang baru, yang lebih kolaboratif, yang lebih berbasis nilai. Mereka masih nyaman dengan kebiasaan yang lama. Ini harus ada perubahan. Kemudian yang kedua, tantangan yang saya hadapi yaitu keterbatasan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau dukungan komunitas yang memadai. Hal ini pun terjadi pada sekolah saya di SMK 6 Garut, di mana masih kurang memadai untuk menjalankan pendekatan berbasis aset secara maksimal. Dan seperti hanya prinsip ekonomi, memang sumber daya itu bersifat terbatas dibandingkan alat pemuas kebutuhan. Kepemimpinan murid yang belum berintegrasi. Memberi peran kepemimpinan kepada murid bisa jadi menghadapi kendala seperti kurangnya kesiapan murid itu sendiri dan kurangnya kepercayaan dari guru dari pihak-pihak lain. Dan terakhir, perbedaan persepsi nilai kebajikan. Apa yang dianggap sebagai nilai kebajikan bisa jadi dipahami berbeda oleh setiap individu dalam komunitas sekolah. Seharusnya kita memahami yang disebut dengan kebajikan universal. Jangan kita menganggap kebajikan suatu kelompok tertentu dianggap kebajikan universal. Ini harus diadakan memberikan pemahaman kepada mereka tentang konsep kebajikan yang betul-betul universal. Adapun strategi yang direncanakan untuk menghadapi tantangan tadi, yang pertama yaitu sosialisasi dan pelatihan rencana integrasi untuk masa depan, yaitu memberikan pelatihan kepada guru dan staf tentang pentingnya nilai kebajikan yang universal dalam pengambilan keputusan dan manfaat pendekatan berbasis aset, di mana kita lebih mengutamakan apa yang kita miliki, jangan kita menjadikan hambatan yang tidak kita miliki. Kemudian
saya akan membangun budaya refleksi, mengadakan sesi diskusi dan refleksi bersama untuk menyamakan pemahaman dan menciptakan komitmen secara kolektif. Selanjutnya juga pemetaan sumber daya, melakukan identifikasi terhadap aset fisik, sosial, dan intelektual yang dimiliki sekolah untuk dioptimalkan. Kemudian program kepemimpinan siswa, membentuk kelompok siswa yang terlibat dalam pengambilan keputusan, dilatih dan didampingi untuk menjalankan peran mereka di masa yang akan datang supaya mereka bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan terakhir yaitu mengadakan monitoring dan evaluasi, melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif. Adapun keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, juga relevansi dengan praktik hari ini. Pengalaman sebelumnya, dalam pengalaman saya yang sebelumnya, saya pernah memimpin inisiatif kecil yang melibatkan siswa dalam perencanaan kegiatan sekolah. Meski sederhana, partisipasi mereka meningkatkan antusiasme dan rasa tanggung jawab mereka. Dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa, siswa sangat antusias dan mereka diberikan kepercayaan sebagai ketua, sebagai wakil, sebagai bendahara. Mereka mengelola uang sendiri dan ternyata mereka bisa, hanya mereka masih perlu bimbingan dan perlu untuk diarahkan lebih detail kita selaku guru. Tapi saya yakin mereka pun ke depan akan sanggup, akan lebih baik. Kemudian saya juga pernah mencoba mendorong guru untuk fokus pada kelebihan murid daripada kelemahan mereka. Kita jangan terlalu melihat kelemahan murid sehingga membatasi pergerakan kita, tapi lihatlah kelebihan siswa. Setiap siswa itu saya yakin punya kelebihan, dan memang mereka pun pasti punya kekurangan, dan kita jangan lihat kekurangan mereka, dan kelebihan mereka itu bisa menjadi aset yang akan membawa dampak positif pada setiap pembelajaran. Ini pun diterapkan. Jadi dalam pembelajaran kita jangan berpikir apa yang tidak kita miliki, tapi kita harus belajar apa yang kita miliki, manfaatkan sebaik mungkin. Relevansinya dengan saat ini saya menjadi sebagai calon fasilitator di sekolah saya di SMK 6 Garut, saat ini masih terdapat beberapa tantangan seperti pola pengambilan keputusan yang top down, masih dari atas ke bawah, yang kurangnya pengolahan sumber daya secara optimal, konsep yang dipelajari memberikan relevansi untuk membawa perubahan dengan lebih memberdayakan semua pihak, terutama guru dan murid. Adapun untuk integrasinya, untuk masa depan yang baik, kita harus mengadakan integrasi. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pembelajaran, di mana saya akan mencoba bersama-sama dengan guru-guru untuk menyusun kurikulum yang masukkan nilai-nilai kebajikan universal sebagai bagian dari pembelajaran karakter, mendorong pemeratik pembelajaran, mendorong praktik pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan murid untuk memimpin dan mengelola proyek. Selanjutnya, pengembangan ekosistem sekolah, melibatkan komunitas lokal dalam memanfaatkan aset yang dimiliki bersama, seperti mengundang orang tua murid dengan keterampilan tertentu untuk berkontribusi dalam pengembangan sekolah. Juga membentuk budaya kolaboratif di mana setiap individu di sekolah merasa dihargai dan dioptimalkan. Dan terakhir, sustainability dan inovasi, memastikan keberlanjutan program-program berbasis kepemimpinan murid dan pengelolaan aset dan dukungan teknologi seperti platform digital untuk berbagi dan sumber daya harus berjalan, harus terus berlanjut. Kesimpulannya dari refleksi saya kali ini, proses pembelajaran dalam modul 3 ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga menguatkan keyakinan bahwa keberhasilan sebuah sekolah terletak pada kolaborasi, pemberdayaan, dan keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai yang benar. Saya terinspirasi untuk terus merefleksikan, mengintegrasikan, dan mengembangkan konsep ini dalam kepemimpinan saya ke depan. Hal ini akan saya lakukan demi menciptakan sekolah yang tidak hanya unggul dalam kualitas pembelajaran, tapi juga rumah bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Sekian refleksi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.